Shalom. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Di bawah perikop, perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Shalom, damai di hati. Tema perenungan kita pada hari ini, menjadi sahabat bagi semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memiliki sahabat adalah kebutuhan. Sebab sejatinya manusia tidak dapat hidup bagi dirinya sendiri dan tidak mungkin hidup tanpa orang lain. Di awal penciptaan, Tuhan berkata, "Tidak baik jika manusia seorang diri saja." Manusia membutuhkan relasi dengan orang lain karena manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan oleh Tuhan untuk saling membutuhkan. Orang pasti sebagai makhluk sosial memiliki teman-teman, ada juga yang memiliki sahabat yang memang dekat sekali dengan torang. Apakah arti sahabat itu bagi torang? Beberapa ungkapan tentang seorang sahabat, ada yang bilang sahabat adalah seorang yang setia bersama kita dalam tawa, tangis, dalam suka maupun duka kita. Hidup tanpa sahabat sejati bagaikan padang tandus tanpa air. Kemudian ada juga pengamsal mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesusahan. Amsal 17 ayat 17. Ungkapan-ungkapan tersebut menggambarkan sahabat sangat diperlukan dalam hidup bagi makhluk sosial ciptaan Tuhan. Hanya orang yang kehilangan nilai dirilah yang merasa tidak membutuhkan sahabat. Pasti orang pernah lihat ada orang yang suka menyendiri, gak suka bergaul dengan orang lain, apa-apa cuma sendiri, belajar sendiri, bermain sendiri. Katanya itu merupakan orang yang tidak memiliki nilai diri. Walaupun dalam kenyataan orang sebagai pemuda ataupun remaja ataupun orang tua, pasti orang dalam kenyataan ada berbagai hal yang dapat merusak indahnya persahabatan tersebut. Yang dapat merusak persahabatan bisa ketidakpenguasaan diri hingga saling pengertian jadi luntur. Sebanding kalau orang nyandak baku mengerti dengan orang pesahabat suka ini, orang suka ini, mar nak saling mengalah. Itu yang baking sampai orang yang orang pesahabat itu, sunak terlalu dekat. Ada juga keegoisan diri yang maunya menang sendiri. Kalau di sini rupa orang rasa orang tuh betul. Kalau orang rasa orang pesahabat itu belum tepat apa yang dia bilang ataupun yang DP pendapat yang dia masukkan for orang terus bantah-bantah dia sampai akhirnya karena orang ingin menang sendiri, akhirnya persahabatan tersebut itu rusak. Dan juga masih banyak hal-hal
lain penyebab putusnya persahabatan atau sampai mengubah persahabatan menjadi benci. Bagi torang sebagai umat Tuhan, ada juga yang suka memiliki teman dalam pengertian negatif. Maksudnya di sini orang cuma suka bersahabat dengan orang yang dia kok papa banyak doi, DP mama banyak doi, DP papa kok kerja di sini, DP mama kerja di sini, atau DP status sosial, dorang kok keluarga yang terkenal karena dorang pe keluarga yang ada yang begini, ada yang begitu. Atau ada juga yang cuma suka bersahabat dengan orang karena dia kok cantik, karena dia kok ganteng. Paling kalau berteman dengan dia, paling banyak orang suka berdekat dengan torang karena torang berteman dengan cewek cantik atau cowok ganteng. Sementara itu, yang tidak sama atau selevel dengan torang baking sama deng, dia mau berteman dengan dia, nak kaya kok dia, nak banyak doi kok dia, nak cantik, nak ganteng. Jangan sampai torang berpikir begitu. Karena jika torang memilih teman dalam pengertian positif, pasti torang berhati-hati dalam bergaul, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu adalah hal yang bijaksana. Pada tema ini, kita diingatkan untuk menjadi sahabat bagi semua orang. Sahabat yang selalu bersama dalam suka maupun duka, sakit atau sembuh, untung rugi, sedih bahagia, kaya miskin, berpangkat atau biasa-biasa saja, dan dalam segala keadaan. Ada sebuah syair lagu berkata, ada uang, abang sayang, tidak ada uang, abang melayang. Syair lagu itu menggambarkan ketidaktulusan dalam menjalani hubungan, di dalamnya persahabatan. Itu sangat tidak baik untuk dilakukan. Menjadi sahabat itu membutuhkan ketulusan, keikhlasan, kasih sayang, untuk saling memberi dan saling menerima, untuk saling membangun sepergumulan dan sepenanggungan dalam segala kondisi hidup. Memang sulit orang mendapat sahabat sejati, mencari sahabat yang sesuai dengan yang orang inginkan, sahabat yang dia kok dapat orang percayai, tak akan mengecewakan orang, itu susah. Namun Tuhan Yesus meneladangkan bagi kita bagaimana dia menjadi seorang sahabat yang penuh kasih setiap saat bagi semua orang. Jadi sebagai anak Tuhan, marilah kita berusaha berdamai dengan semua orang, buka hati untuk menghayati kebaikan dan kasih setia Tuhan yang tulus kepada kita, dan selalu mengingat firman-Nya agar kita melakukan perintah-perintah-Nya, terutama untuk saling mengasihi sebagaimana Tuhan mengasihi kita dan telah memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin.